Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi matematika kali ini yaitu tentang kecepatan. Kecepatan sendiri merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu. Seperti ini. Nah, kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Misalnya saja, dari Trenggalek ke Tulungagung, dari Tulungagung ke Trenggalek, itu dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, untuk mencari kecepatan rata-rata yaitu dengan cara jarak dibagi waktu, seperti rumus ini, dan dapat disimbolkan dengan kecepatan rata-rata dapat disimbolkan dengan V, kecepatan rata-rata, dan S besar jarak, T kecil waktu. Nah, seperti keterangan di bawah ini. Nah, untuk contohnya yaitu contoh 1, 30 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, di sini kita cari kilometer dijadikan meter, jam dijadikan menit. Di mana penyelesaian di mana 30 km per jam dijadikan meter per menit. Nah, kilometer ke meter 30 kali karena turun 3 tingkat maka dikalikan 1000 meter per 1 jamnya ada, kalau dijadikan menit ada 60 menit. Nah, per jam ini namanya bisa diartikan 1 jam. Nah, 30 kali 1000 sama dengan 30.000 meter per 60 menit. Nah, di sini bisa kita bagi 60 dibagi 60 dapat 1, 300 dibagi 60 dapat 5. Jadi jawabannya adalah 500 meter per menit. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh 2, yaitu Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, untuk penyelesaiannya jangan lupa diketahui. Nah, di sini ada kata-kata 2 jam. 2 jam itu menunjukkan bahwa waktu tempuhnya yaitu T. Bisa dilambangkan T, 2 jam. Nah, dalam waktu 2 jam Pak Ali menempuh jarak 90 km, berarti S-nya 90 km. Nah, yang ditanyakan apa? Tentukan kecepatan. Nah, kecepatannya yang ditanya adalah kecepatannya berarti V. Seperti ini. Untuk jawabannya kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu yaitu V sama dengan S per T. Nah, S-nya dapat kita tuliskan 90 km per waktunya 2 jam. Nah,
90 dibagi 2, jawabannya adalah 45 km per jam. Seperti itu ya caranya. Nah, dari rumus ini dapat kita dari rumus V sama dengan S per T dapat kita jabarkan menjadi bisa kita jabarkan untuk mencari jarak maupun waktu tempuh. Nah, seperti ini. Ini untuk rumus awalnya. Nah, penjabarannya dapat seperti ini. S atau jarak. Nah, untuk mencari S atau jarak yaitu dengan cara kecepatan dikalikan dengan T atau waktu. Nah, untuk mencari waktu tempuhnya bisa dengan perbandingan antara jarak dengan kecepatan. Nah, seperti ini. Contoh soal lainnya yaitu ini, nomor 1. Nah, misalkan jarak tempuhnya 120 km, berarti ini S. Nah, untuk waktu tempuhnya 3 jam, berarti T. Nah, kita tuliskan saja P sama dengan S per T. Nah, S-nya berapa? Tinggal kita masukkan 120 km. Dibagi untuk waktunya 3 jam. Nah, di sini 12 kan bisa dibagi 3. Nah, 3 dibagi 3 1, 12 dibagi 3 dapat 4. Berarti 40 km per jam. Untuk contoh yang lain lagi ada nomor 4. Nah, nomor 4 S-nya 5.000 meter. Nah, jika dijadikan ke kilometer, berarti harus dibagi 1.000. 5.000 dibagi 1.000 sama dengan 5 kilometer. Sedangkan untuk waktunya 30 menit itu kan 1 jam kan ada 60 menit. Kalau 30 menit berarti setengah jam. Setengah jam. Nah, nanti seperti ini. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. V 5 km dibagi 1/2 jam. Nah, 5 km per jam kali 2/1 sama dengan 10 km per jam. Jangan lupa satuannya ini diperhatikan. Kita mengubahnya tidak asal mengubah, karena tetap disesuaikan dengan akhir yang ditanyakan itu. Misal kilometer per jam atau meter per menit atau yang lainnya. Nah, untuk contoh selanjutnya seperti ini. Nomor 1. 6 km per jam. Nah, ini bisa dicari digandeng-gandengkan sama huruf abjad ini. 6 km coba dicari dengan 6 km. Misal dijadikan meter per menit. Nah, cara mencarinya yaitu 6 km dijadikan meter, berarti 6 dikali 1000, 6.000 meter. Dibagi 1 jamnya dijadikan menit, yaitu 60 menit. Nah, bisa kita coret 60 dibagi 61, 60 dibagi 61. Jadinya tinggal 100 meter per menit. Nah, kita cari yang satuannya jawabannya 100 meter per menit. Nah, seperti ini. D berarti 1 ini pasangannya D. Nah, seperti itu.
Untuk materi selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu ini. Edo seorang pelari. Ia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Nah, di sini penyelesaiannya seperti ini. Penyelesaian. Nah, yang diketahui adalah jarak. Diketahui S-nya yaitu 100 meter dan T-nya 10 detik. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Jawab. Nah, kita tulis terlebih dahulu rumusnya. V sama dengan S per T. Setelah itu kita masukkan S-nya 100 meter S-nya 100 meter, waktunya 10 detik. Nah, 100 meter dibagi 10 detik, kita coret nolnya satu-satu, sisa 10 meter per detik. Jadi kecepatan lari Edo adalah 10 meter per detik. Nah, seperti itu ya cara penyelesaiannya. Sekian dari Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.